podcast expectations of many people. Halo Sobat Harbers, kembali lagi di Harbercast. Kali ini bersama saya Via sebagai host di hari ini. Kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Kaprodi D3 Kebidanan, yaitu Ibu Seventina Nurul Hidayah SSIT MKes. Halo Ibu Tina. Halo Bu Fia. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Sepertinya hari ini cerah sekali. Iya, ini walaupun mendung ya alhamdulillah ya. Kita harus Tapi tetap cerah. melihat muka Ibu Semangatnya harus semangat cerah pagi. ceria. Iya, betul, sama. Bu Fia juga sama. Oke. Ya, Ibu Tina, hari ini kita akan membahas tentang anemia dan perempuan. Sebelum dimulai podcast hari ini, sebaiknya Ibu Tina menyapa dulu Sobat Harbers. Halo Harber, selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan Sobat Harbers yang di rumah yang menonton podcast kali ini semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya Bu Bu Fia Tina ya. nih, Bu Tina ini adalah Kaprodi D3 Kebidanan. Berarti Bu Tina ini bidan juga ya? Iya, betul Bu Fia. Oke. Baik. Bu Tina, karena Bu Tina ini bidan ya dan mengajar D3 Kebidanan, tema kali ini adalah anemia dan perempuan. Iya, anemia dan perempuan. Iya. Betul sekali. Kenapa Bu? Kenapa kok anemia dan perempuan? Kenapa enggak laki-laki? Ya. Ya, jadi betul Bu Fia, untuk tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang anemia dan juga perempuan ya. Jadi mengapa perempuan? Karena untuk perempuan sendiri itu kan memiliki faktor-faktor biologis dan fisiologis yang berbeda dengan kaum laki-laki. Ya, seperti contohnya ada beberapa periode khusus untuk perempuan itu kehilangan darah. Seperti menstruasi setiap bulan, ya kita kan biasa ya Bu ya. Jadi menstruasi setiap bulan, kemudian ada periode kehamilan dan juga periode nifas serta menyusui, dan itu jelas tidak terjadi pada kaum laki-laki ya Bu ya. Iya, makanya perempuan itu istimewa ya Bu ya. Iya, betul. Karena perempuan ada menstruasi, ada hamil, melahirkan dan sampai menyusui ya. Iya. Dan setelah menyusui juga merawat anak-anak sampai besar ya Bu ya. Iya. Begitu istimewanya perempuan. Sedangkan anemia sendiri itu sebetulnya apa sih Bu? Ya, jadi anemia itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh kita itu kehilangan sel darah merah atau sel darah merahnya dengan komponen hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu di bawah batas normal. Jadi normalnya kalau sel darah merah itu, mohon maaf, jadi kalau hemoglobin itu kadar, kalau kita biasa menyebutnya itu kan HB ya, kadar HB itu normalnya untuk perempuan itu kan di rentang 12 sampai 16 gram per desiliter. Jadi kalau kadar HB kita kurang dari 12, itu kita bisa katakan anemia. Baik, jadi anemia itu kekurangan sel darah merah khususnya hemoglobin gitu ya Bu ya. Sedangkan hemoglobin itu batas normalnya adalah 12 sampai 14 pada wanita dewasa ya Bu ya. Iya. Apakah ini akan berbeda pada ibu hamil mungkin? Ya, jadi memang untuk ibu hamil ini ada perbedaan dengan kadar HB yang perempuan dewasa. Kalau perempuan dewasa itu kan kurang dari 12 gram per desiliter ya. Tapi kalau untuk yang perempuan hamil itu kurang dari 11 sudah bisa dikatakan anemia. Ini memang suatu bentuk kewaspadaan karena ibu hamil sendiri itu kan membutuhkan banyak sel darah merah dengan komponen kadar hemoglobin yang harusnya lebih meningkat ya. Jadi untuk ibu hamil itu kan membutuhkan sel darah merah yang lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Ya, karena selama hamil kan harus mencukupi kebutuhan janin yang ada di dalam kandungan. Betul. Ya, Karena apalagi ada 2 nyawa untuk ya, Bu ya. iya betul. Jadi untuk tumbuh kembangnya si janin ya, kemudian
apalagi untuk persiapan proses persalinannya ya, kemudian kesiapan untuk proses menyusuinya ya. Jadi keberlanjutan dari siklus hidupnya wanita dari hamil, bersalin, menyusui itu membutuhkan sel darah merah yang cukup tinggi ya daripada ibu yang tidak hamil. Ya, jadi kalau kadar hemoglobin itu sendiri kan merupakan salah satu protein, komponen yang fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ya ke seluruh tubuh. Itu nanti akan sampai ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan. Dan sebaliknya nanti akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan. Baik, cukup menarik sekali ya. Ternyata kenapa yang dibahas perempuan ini karena memang perempuan rentan dengan anemia. Iya, rentan sekali. Karena perempuan tadi melalui ada menstruasi, ada hamil, di mana hamil itu memerlukan lebih banyak sel darah merah karena selain ibunya sendiri yang membutuhkan, bayinya juga membutuhkan ya Bu ya. Iya. Belum lagi ketika nifas atau habis melahirkan itu pasti kan juga mengeluarkan banyak darah ya Bu ya. Iya. Itu juga perlu sekali ya. Baik Bu, kemudian Bu, gejala apa sih yang ini kayaknya anemia nih? Ini gejalanya gimana Bu? Ya. Jadi untuk gejala anemia itu yang biasanya umum terjadi itu ada 5L ya. Ya. Yang sepertinya untuk Harber semuanya mungkin sudah pernah dengar ya, 5L ada lemah, letih, lesu, lunglai dan juga lalai ya. Lemas. Ya, jadi lemas, Kayak saya lemes ini kayak letih. gini apa saya anemia apa ya Bu ya? Oh iya, kalau lemas atau mungkin mudah mengantuk barangkali semalam belum tidur Bu Vi ya. Ya Mungkin memang ya. itu Beda ya? gejala-gejala. Beda. Iya, jadi Lemasnya beda. itu gejala umum yang umum terjadi ya. Walaupun nanti kita harus ada tindak lanjut untuk pemeriksaan ya, untuk memastikan apakah betul gejala yang dialami itu karena anemia atau tidak. Jadi selain gejala-gejala yang umum terjadi, ini kadang untuk beberapa kondisi yang lebih parah ya. Jadi kondisi anemia itu kan ada yang ringan ya sampai berat. Ya, jadi itu gejalanya berbeda-beda. Jadi kalau masih ringan itu bahkan biasanya gejalanya tidak mudah dirasakan oleh pasien atau mungkin perempuan ya. Tapi kadang kalau sampai parah itu sampai pusing ya, kemudian mata berkunang-kunang, bahkan penglihatannya juga gelap ya. Atau mungkin sampai rambutnya itu juga rontok. Itu telinganya juga kadang sampai berdenging ya, kemudian mulut nafsu makannya itu biasanya berkurang atau bahkan tidak ada ya. Terus jantung atau dada, ada nyeri dada ya, kemudian terasa berdebar-debar, itu juga biasa dirasakan oleh ibu yang anemia ya, dengan kadar yang lebih tinggi ya. Kemudian ada di ini sampai akralnya dingin ya. Akral. Ya, jadi bagian ujung tangan, ujung kaki itu biasanya terasa dingin ya. Kemudian sampai kakinya itu kadang merasa gelisah, nggak nyaman gitu. Itu sampai seperti itu. Itu keseluruhan tubuh ya pastinya akan berpengaruh kalau misal seorang perempuan itu terkena anemia ya. Jadi kalau hanya 5L itu tidak hanya ya, tapi memang kalau sudah lemah, letih, lesu ya pastinya produktivitas itu kan turun ya, susah konsentrasi ya, kemudian mau bekerja aja males ya, apalagi untuk remaja-remaja putri itu kan biasanya yang masih sekolah ya, itu kalau terkena anemia itu kan cukup mengganggu konsentrasi belajarnya, padahal jadi kemampuannya masih iya, jadi yang sering nggak konsen itu bisa jadi anemia ya Bu ya. Iya, jadi bisa jadi itu karena masuk dalam salah satu gejala ya. Itu kita pantau, harus kita pantau apakah susah konsentrasi atau diimbangi dengan gejala-gejala lain ya. Mungkin ternyata setelah dicek cukup banyak gejala yang dialami gitu. Dicek apanya itu Bu? Ya, jadi kalau sudah gejala kita ini sepertinya kok anemia ya, tapi tidak bisa kita langsung diagnosiskan.
bahwa oh lemes tadi Bu Fia menyampaikan ya, ngantuk gitu ya, atau mungkin merasa lemas, letih, terus langsung kita adjust bahwa oh ini Bu Adevia terkena anemia kan, tidak ya. Jadi kita cek dulu apakah dengan pemeriksaan lebih lanjut ya, pemeriksaannya itu bisa dilakukan di instansi kesehatan, contohnya di puskesmas atau mungkin di rumah sakit juga bisa, kemudian laboratorium swasta juga bisa ya, banyak ya untuk tempat pemeriksaan kadar hemoglobin itu kan banyak. Kalau misal sekiranya untuk pemeriksaan kadar hemoglobin kurang ya untuk pemeriksaan darah lengkapnya ya. Berarti diambil darahnya atau bagaimana itu, Bu? Iya, jadi untuk cek darah, jadi di bagian tangan ya, nanti ada tindak lanjutnya menggunakan preparat untuk cek apakah ini anemianya perempuan ini kategorinya ringan atau mungkin sedang atau berat. Oh, jadi seperti itu, Ibu. Harus dengan pengecekan laboratorium diambil darahnya untuk diketahui kadar hemoglobinnya berapa. Iya, Betul ya, Bu ya. Iya. Kemudian, Bu, apa sih bahayanya jika kita terkena anemi? Ya, jelas anemia ini kan suatu kondisi yang bisa berdampak serius ya. Jadi jika tidak kita segera atasi, apalagi gejalanya masih ringan tapi kita anggap biasa, kita abai dengan ya contoh kita bahkan sudah mengalami 5L tadi tapi masih dibawa santai, bahkan jadi gini, merasa lemah, letih, lesu, dalam kondisi sebetulnya kita istirahatnya cukup, nggak ada masalah, kemudian aktivitasnya juga nggak ada, aktivitas fisik ya, aktivitas fisik sering berolahraga juga cukup ya, kemudian makanannya juga merasa ya sebetulnya sering merasa kenyang ya, walaupun kita kalau tahu bahwa kenyang itu belum tentu nutrisinya itu kan terpenuhi, apakah ada tablet kadar zat besinya atau tidak ya. Memang kalau makanan kalau banyak itu kan belum tentu kadar nutrisinya itu kan cukup bagus ya, apakah seimbang atau tidak. Iya, jadi bahayanya ini kayak untuk remaja, ibu hamil, atau mungkin untuk anak-anak, ini ada bahayanya nggak ini anemi? Ya, jadi untuk anemia kita harus kembali ke definisi anemia itu sendiri kan, bahwa dengan kurangnya sel darah merah yang mengandung kadar hemoglobin yang akhirnya tidak mampu untuk mengangkut atau pasokan oksigennya itu kan tidak sampai ke jaringan ya. Jadi karena tidak sampai ke jaringan yang membutuhkan atau organ-organ vital yang harusnya membutuhkan, jadi pastinya akan berdampak pada fungsi-fungsi organ vital tubuh, entah itu mau remaja ya, atau mungkin untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas ya. Kalau remaja karena memang remaja ini kan masa perubahan ya, masa transisi dari anak-anak ke remaja ya. Jadi perubahan ini ya pastinya ada yang namanya masa menstruasi. Kalau masa menstruasi jika diimbangi dengan kondisi anemia ya pastinya ada gangguan ya. Apalagi menstruasi dengan kehilangan banyak darah setiap bulannya, kemudian tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup, tidak diimbangi dengan kadar zat besi dalam makanan yang cukup, dan tidak diimbangi dengan penyerapan faktor-faktor yang bisa menyerap zat besi yang baik ya. Contoh, misal walaupun kita makan dengan baik ya, makan dengan baik, nutrisi yang seimbang, tercukupi kebutuhan zat besinya, tapi kalau kita makannya misal dengan teh, kopi ya, itu kan menghambat penyerapan zat besi ya dalam makanan. Ya akhirnya jelas walaupun tablet zat besi diminum sekalipun untuk masa remaja, tapi nggak akan sampai ya. Nggak akan sampai, makanya bisa terjadi gangguan menstruasi. Untuk ibu hamil itu komplikasi yang bisa terjadi, bisa saja ibunya mengalami preeklamsia atau keracunan kehamilan, kemudian untuk janinnya itu sendiri bisa terjadi bayi yang atau kelahiran prematur ya, atau
lahir dengan berat badan rendah ya, atau yang biasa kita sebut ya BBLR ya. Iya. Itu juga bisa. Kemudian kebutuhan yang harus meningkat juga pada saat masa nifas, itu juga ada kemungkinan atau rentan terjadi perdarahan. Ya, jadi kalau misal masa-masa perdarahan seperti itu juga cukup diwaspadai. Kalau misal kondisinya ibu anemia, ya akan semakin memperparah kondisi perdarahannya ya. Tapi pada saat menyusui, ya pastinya juga membutuhkan pasokan sel darah merah dengan kadar hemoglobin yang cukup tinggi juga. Baik, jadi lumayan banyak bahaya dari anemia Iya, sendiri ya. sebetulnya sangat banyak bahayanya, karena bahkan dampak yang lebih serius lagi itu kalau sampai ke janin itu bisa sampai kematian ya. Itu kalau misal tidak diatasi dengan segera. Makanya upaya pencegahan itu jelas harus dilakukan sejak dini. Baik, sejak dini ya Bu ya. Iya. Pencegahan apa yang sebaiknya kita lakukan sejak dini Bu Ya. untuk anemia ini? Ya, jadi pencegahan sejak dini. Kalau pencegahan sejak dini ini bisa dilakukan sejak usia remaja. Ya, paling tidak remaja harus paham betul ya, karena sekarang sebetulnya informasi tentang anemia itu kan sudah cukup banyak ya. Untuk pengetahuan yang harus didapatkan oleh remaja itu juga harusnya sudah cukup, tidak ada keterbatasan ya. Jadi dengan informasi yang cukup banyak ini bisa dijadikan ini apa namanya ya, upaya pencegahan juga. Jangan sampai informasi yang didapatkan kok diabaikan. Ya, informasi kan banyak ya Bu ya. Iya. Ya, ini bisa didapatkan karena di HP ya, mau searching apapun bisa ya. Iya. Mahasiswa pun siswa pun ya sebaiknya harus tahu ya, masa remaja pun sebaiknya harus tahu. Jadi sejak dini pada saat remaja ya sebaiknya harus makan makanan yang seimbang ya. Seimbang itu maksudnya bukan banyak ya, tadi yang saya sebutkan banyak, kemudian yang penting kenyang, itu tidak ya. Kalau banyak misal nasi sama kerupuk saja itu kan, kalau kenyang ya kenyang ya. Iya, betul. Ya kenyang memang karena banyak, secara kuantitasnya kan banyak. Makanan yang seperti apa ini Bu yang Ya. sebaiknya dikonsumsi untuk mencegah anemia? Ya, kalau yang mencegah anemia jelas harus yang mengandung zat besi. Ya, kalau zat besi yang bisa didapatkan ini bisa seperti contoh ya, daging sapi, ya kemudian ayam, ya kemudian ada ikan-ikanan, ya bisa ikan tuna, ikan salmon, ya kemudian Kan beneran kalau ya Bu ya, bukan ikan ikan betulan Bu Fia. Kalau kita makan ikan-ikanan gimana? Ya. Ya, kemudian bisa hati sapi ya. Hati sapi itu juga bisa. Kalau yang seafood mungkin kerang, udang ya. Kemudian banyak sebetulnya ada kacang-kacangan juga ya, kacang hijau, kacang merah, kacang hijau ya, kacang Ya. kedelai, tahu, tempe, telur ya, susu. Terus ada keju itu juga bisa, atau mungkin dari karbohidratnya yang mengandung zat besi juga ada gandum ya, kemudian jagung, atau yang Nggak harus herbal. nasi ya? Ya, nasi kita tahu ya, nasi mengandung karbohidrat ya. Tapi kalau yang mengandung zat besi ada gandum, kemudian jagung. Walaupun kalau kita ya orang Jawa kalau suruh makannya pakai jagung saja nggak bisa ya Bu ya, harus Nggak tetap. bisa. Iya. Kalau belum makan nasi, belum makan namanya Iya, ya. ya jelas itu ya. Atau mungkin dari yang herbal mungkin kurma itu juga banyak mengandung zat besi ya. Jadi di sini untuk remaja sejak dini, walaupun dari remaja itu sendiri sebetulnya sudah punya kesadaran, tapi kita juga perlu menghimbau orang tua untuk ikut memperhatikan pola makannya anak ya. Kadang kalau misal remaja yang penting kan makannya enak ya, enak, kemudian ya kan banyak ya jajanan yang berwarna dan cukup menarik ya. Ya, betul. Ada kentang ya, makanan-makanan fast food ya, Banyak kemudian sekali macamnya sekarang, banyak Bu. sekali. Dan ya jelas kita tahu makanan itu cukup menarik ya, menarik untuk kita konsumsi, walaupun kita tahu bahwa makanan fast food yang siap saji, makanan-makanan yang dengan pengawet yang tinggi itu jelas tidak baik ya kalau kita konsumsi terus-menerus. Makanya kita harus pastikan orang tua juga ikut mendampingi untuk pola makan anak. Makanya untuk termasuk pemberian edukasinya itu juga harus dengan orang tua juga ya.
Kalau informasi-informasi orang tua juga perlu tahu supaya bisa memantau pola makannya anak. Kemudian setelah itu pada saat masa menstruasi mungkin tidak pada saat masa menstruasi saja ya, tablet FA ya atau tablet zat besi juga bisa dikonsumsi. Dari remaja berarti Iya, kita dari bisa remaja. mengkonsumsi Dari remaja tablet kita tambah darah bisa gitu ya, Bu? mengkonsumsi tablet tambah darah, apalagi kan sudah mulai menstruasi tadi. Sebanyak berapa itu, Bu? Ya paling tidak 1 minggu itu kan 1 tablet ya. Tapi pada saat menstruasi kita bisa rutinkan tiap hari ya selama 10 hari tidak apa-apa ya. Tapi tetap kita waspadai, tetap harus dalam batas yang normal, tidak berlebihan karena saking pengennya zat besinya banyak, akhirnya kita minum tablet zat besi terlalu berlebih karena itu juga tidak baik ya. Bahkan bisa membahayakan juga, nanti bisa gagal ginjal dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk mencegah anemi, terutama untuk anak remaja, sebaiknya diperhatikan konsumsi makanannya ya. Jangan jajan sembarangan karena biasanya pulang sekolah lapar kita jajan sampai rumah disuruh makan nggak mau makan. Nah, ini yang salah ya. Sebaiknya jajan secukupnya saja dan makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang banyak mengandung zat besi ya, sepertinya tadi banyak di protein hewani ya Bu ya, Ya, walaupun di protein nabati juga ada ya, Iya, tapi jadi lebih banyak di protein hewani ya. ya betul. Kemudian yang kedua, konsumsi tablet penambah darah, walaupun untuk remaja juga bisa mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali atau ketika haid bisa diminum sehari ya, Ya. sehari sekali. Untuk ibu hamil juga konsumsi tentunya ya Bu Iya, ya. jelas. Apalagi untuk ibu hamil ya dengan kebutuhan yang pastinya lebih meningkat ya karena double tadi ya harus. Konsumsi tablet FA juga Bu ya. Iya, itu Sebanyak berapa paling itu, enggak Bu? dalam selama kehamilan itu 90 tablet zat besi. 90 tablet Iya, ya dan Bu ya. itu untuk cadangan zat besi dalam tubuh, jangan sampai ibu hamil kekurangan kadar zat besi, apalagi pas awal-awal hamil itu kan biasanya yang dirasakan ibu kan muntah ya, mual muntah ya, nggak doyan makan ya, atau mungkin pada saat perkembangan si janin itu sendiri kan semakin meningkat ya. Betul. Untuk organogenesis, pembentukan organ vitalnya si janin, kemudian otaknya janin ya, saraf-sarafnya ya, sampai serumit itu kan semuanya membutuhkan nutrisi yang baik ya, membutuhkan salah satunya ya tadi sel darah merah yang cukup untuk bisa mentransfer kadar oksigen yang cukup baik juga ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Baik Ibu ya. Terakhir Bu, Ya. Ibu Tina sebagai bidan dan dosen kebidanan, apa sih pesan atau tips untuk perempuan untuk mencegah anemi, Iya. untuk menangani anemi? Ya, jadi kesehatan itu kan investasi ya, dan itu merupakan pilihan kita ya. Jadi kalau pengen kualitas hidup kita sehat, ya pastinya kita harus sehat juga ya. Jadi kalau pengen kualitas hidup kita baik ke depannya ya, jangka pendek, jangka panjang ya, kita harus memikirkan hal itu dari sejak awal ya. Kita harus memiliki energi positif untuk keniatan supaya tetap memiliki tubuh yang sehat ya. Jadi untuk anemia di sini karena tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya bisa serius dalam jangka pendek dan jangka panjang juga. Apalagi kita ya perempuan sebagai calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi penerus anak bangsa, yang kita harus pikirkan juga sejak dini, jangan sampai ada keterlambatan dan akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri dan juga anak kita nantinya, anak dan cucu kita nantinya. Makanya karena kesehatan itu sebuah investasi, kita perlu mempersiapkan diri sejak sekarang, sejak dini. Ya, jadi
kita harus memiliki kekhawatiran tersebut ya, memiliki kekhawatiran jangan sampai hal-hal yang serius terjadi pada diri kita atau mungkin anak-anak kita nantinya. Salah satunya untuk upaya pencegahan, biasakan makan makanan dengan pola kan harus memiliki strategi ya, harus strategi. Kalau makan ini Bu Fia. Jadi kalau kita itu harus memiliki strategi makan sehari-hari. Itu memang gampang-gampang susah ya. Pengennya itu kan contoh makan yang tadi ya, makan makanan yang ya karena kita Jajanan. nafsu makan kita yang cukup tinggi, akhirnya mengabaikan makanan-makanan yang sehat. Itu kita harus memikirkan dampaknya. Jadi mulai memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi jika kita mengkonsumsi makanan yang salah atau makanan yang sembarangan ya. Kalau ingin kualitasnya baik, ya kita harus makan yang baik. Kalau pengen kualitasnya sembarangan, ya pastinya diawali dengan hal yang sembarangan. Tapi pasti tentunya pilihan yang kita pilih adalah kualitas yang baik, anak yang baik, masa depan yang baik, generasi penerus yang baik. Itu mungkin Bu Fia. Baik, terima kasih untuk Ibu Tina. Terima kasih informasi hari ini ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat Sobat Harbor semuanya. Hari ini cukup sekian Ibu Tina. Iya Bu Fia. Ya. Ya, hari ini kita cukup sekian. Kembali lagi nanti di Harborcast berikutnya. Harborcast, expectations of many people.